orang baik 100%, tapi keimanan itu akan menghalangi seseorang melakukan kekejaman. Orang beriman ada yang membunuh, ada. Jangankan di masa kita, di masa Nabi, sahabat Nabi yang mencuri itu ada. Sahabat Nabi yang berzina itu ada. Sahabat Nabi yang membunuh orang lain ada. Sahabat Nabi yang selingkuh ada. Mereka beriman, tapi patokannya adalah keimanan itu akan menghalangi seseorang melakukan kekejaman. Ya salah, tapi nggak kejem-kejem banget. Kita kasih contoh. Misalnya pada waktu perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang terjadi di tahun yang ketiga. Nabi itu pernah ikut peperangan, kurang lebih ada beberapa riwayat. Ada riwayat 14 kali, ada riwayat 18 kali, ada riwayat 17 kali berperang. Dan semua perang itu dilakukan sesudah Nabi berada di Madinah. Nabi hidup di Madinah itu kira-kira 10 tahun. Mulai Rabiul Awal tahun pertama, lalu di Rabiul Awal tahun ke-11 Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi peperangan mulai diizinkan oleh Allah di tahun yang kedua. Jadi kira-kira 9 tahun Nabi pernah hidup, silih berganti mengalami peperangan. Anggap saja 18 kali. Maka rata-rata setahun Nabi perang 2 kali. Jangan dibayangin bahwa dalam perang 2 kali itu selalu terjadi pertempuran, nggak mesti enggak. Ada beberapa namanya perang, tapi pertempuran tidak terjadi. Ada. Misalnya perang Tabuk, namanya perang Tabuk, tapi peristiwa pertempurannya nggak ada. Jadi begitu Nabi datang, musuh udah gampang. Atau misalnya perang Bani Mustalik, perang Quraisy dan yang lain-lain. Di perang Uhud itu terjadi satu peristiwa yang menyayat hati Nabi. Nabi punya paman, saudara ayahnya Nabi, beda ibu, sama-sama anak Abdul Muttalib, tapi beda ibu dengan Abdullah, yang namanya Hamzah. Hamzah itu julukannya Asadullah, singanya Allah. Saking apa? Saking beraninya, belum pernah ditemui Pak Abu Jahal atau yang nama aslinya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Abu Jahal itu pernah digamparin, dipukuli, berdarah-darah oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Padahal Hamzahnya, mohon maaf, waktu itu masih kafir. Hamzah itu pulang dari mana, tawaf ke Ka'bah, masih bawa busur panah, pulang berburu masih bawa busur panah. Di situ pembesarnya Quraisy lagi kumpul, ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, dan ada yang lain-lain. Hamzah sedang tawaf, dia dengar Abu Jahal itu memaki-maki Nabi, menghina-hina Nabi. Emosinya timbul. Bukan karena beliau orang Islam, bukan. Waktu itu belum Islam. Tapi Nabi itu Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Hamzah itu bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi itu orang kan diparanin Abu Jahal, dipukul pakai busur panah sampai berdarah-darah, dan gak ada orang yang berani disahihkan. Itu luar biasa beraninya. Hamzah itu di perang Badar saku bersih Pak, saku bersih. Jagoan Quraisy habis semua. Hamzah bin Abdul Muttalib habis. Perang Badar tahun kedua. Tahun ketiga perang Uhud itu orang Quraisy itu ada yang merasa satu keluarganya habis gara-gara Hamzah. Maka kemudian apa? Ada namanya Hindun, istrinya Abu Sufyan,
Hindun itu nyewa pembunuh bayaran namanya Wahsy. Wahsy kemudian ini ahli melempar tombak. Sebab kenapa? Kalau perang jarak dekat, nggak ada yang berani lawan Hamzah, nggak ada. Boro-boro kita pengen bacok dia, kita duluan yang mati, kita duluan yang mati. Maka dibikinlah taktik nyerang Hamzah jarak jauh pakai tombak yang beracun. Dipilihlah ahli melempar senjata rahasia yang namanya Wahsy, budak negro asal dari Habasah, Ethiopia. Kemudian diomongin sama Hindun, kalau kamu bisa membunuh Hamzah dengan lemparan tombakmu, aku janjikan engkau bebas, merdeka, diambil perhiasannya, ini nanti menjadi milikmu kalau kau sudah merdeka. Maka di perang Uhud itu Wahsy membunuh Hamzah syahid, ya. Tapi yang membuat Nabi sedih bukan karena kematian Hamzah. Dalam perang itu Pak, yang namanya mati itu biasa. Orang berangkat perang kok takut mati, ya jangan berangkat perang. Orang berangkat perang itu siap mati, karena pilihannya mohon maaf, kalau tidak membunuh ya dibunuh. Dalam perang ya perang, bukan tawuran, bukan perang. Tapi yang membuat Nabi sedih itu Hamzah itu dimutilasi, dibedah perutnya, dikeluarin jeroannya, mana jantungnya, mana ginjalnya, mana parunya, mana lambungnya, mana apanya, digigit oleh Hindun melampiaskan dendamnya kepada Hamzah. Ini Hamzah ini udah bunuh anak saya, bunuh kakak saya, bunuh adik saya. Dia nggak bisa bunuh Hamzah. Sesudah Hamzahnya wafat syahid, dibedah. Habis itu ditinggalkan dalam keadaan perut yang terbuka, ya, terurai semua itu jeroan. Selesai perang Nabi melihat, sedihnya Nabi luar biasa. Sahabat kan pengen ngibur Nabi, wah Nabi lagi sedih. Kalau kita Pak lagi sedih begitu, datang orang menghibur, makin senang. Sahabat itu janjiin Nabi, apa kata sahabat? Tenang Nabi, tahun depan kita perang lagi, kepegang satu aja kafir, kita bikin sama kayak begini. Kalau saya digituin Pak, lu seneng banget itu. Ya nggak usah nunggu tahun depan, besok aja kita giniin, kan begitu. Tapi apa kata Nabi? Nabi bilang nggak boleh. Perang itu hanya cukup membunuh atas dasar kebenaran. Lebih dari itu nggak boleh. Maka saking apa? Mulianya ajaran agama Islam yang dipraktekkan oleh Nabi, bahkan mayat-mayatnya orang kafir itu Nabi yang kuburin, Nabi yang kuburin. Coba bayangin, kalau kita kan waduh, udah capek-capek mau matiin, pakai gua lagi yang kuburin. Kalau Nabi kan tidak, Masya Allah. Maka Nabi bilang apa? Nabi bilang dalam hadisnya yang lain, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Kata Nabi, Allah mewajibkan kalian berbuat baik. Kata Nabi, seandainya kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Saya dulu bingung, membunuh kok cara yang baik itu gimana? Yang namanya membunuh kan jelek. Mana ada membunuh dengan cara yang baik? Ternyata yang dimaksud membunuh dengan cara yang baik itu membunuh sesuai dengan haknya, sesuai dengan kebenarannya. Ada membunuh yang sesuai dengan kebenarannya, ada. Contohnya siapa? Petugas aparat keamanan. Coba, terpidana mati dapat hukuman apa? Eksekusi. Itu kan meskipun dieksekusi, tetap dieksekusinya dengan cara-cara yang manusiawi. Tembak. Nggak ada orang dieksekusi direbus begitu, nggak ada. Tetap dieksekusi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang layak, dengan cara-cara yang manusiawi. Maka hukuman dalam Islam itu, oke, mungkin orang ada yang nanya, tapi rajam itu nggak manusiawi kan?
Bapak-bapak tahu rajam? Rajam itu orang dikubur separuh badan, tangan masuk ke dalam, ditimpain pakai batu kecil-kecil, ukuran kaca, ruas jari ini segini, sampai mati. Makanya rajam itu lama. Gak ada orang rajam menit mati, itu gak ada. Rajam itu bisa setengah jam, 1 jam, 2 jam baru mati. Orang anggap itu masa ada hukuman rajam manusia bisa. Oke, tapi kenyataannya berapa banyak perbuatan zina yang akhirnya dihukum rajam? Gak banyak. Di masa Nabi kalau bukan orang yang ngaku itu gak ada rajam, itu gak ada. Dan di masa Nabi itu lucu, perempuan datang ke Nabi ngaku, Nabi saya zina, tolong hukum saya. Kamu zina apa siapa? Apa si Fulan? Panggil Fulannya. Si Fulan dipanggil, kamu zina? Enggak Nabi. Tapi yang perempuan ngaku zinanya sama kamu. Ya urusan dia Nabi, saya mah gak zina kok. Dilepas sama Nabi yang lakinya. Lu kata kita kan ada, dia zina apa siapa gitu. Itu yang lakinya dilepas karena gak ngaku. Yang perempuannya sama Nabi dilepas berkali-kali. Yakin zina, yakin Nabi. Siapa tahu cuma peluk-pelukan doang, enggak Nabi zina. Siapa tahu cuma cium-ciuman doang, enggak Nabi saya zina. Dilepas berkali-kali datang, taubatnya memang benar-benar dihukum oleh Nabi. Maka rajam itu susah. Hukumannya memang berat, tapi pembuktiannya juga susah. Dilihat dengan mata kepala oleh 4 orang laki-laki dewasa, mulai dari awal sampai akhir, belum masuk, waktu masuk, sesudah keluar. Mohon maaf kalau ada yang belum dewasa, belum masuk, waktu masuk, sesudah keluar, dan apa? Gak boleh ngintip. Itu kan susah sekali, susah sekali. Maka Nabi bilang, seorang mukmin, Nabi itu pernah negur siapa? Negur Khalid bin Walid. Berkali-kali saya ceritakan gimana Nabi mengkritik panglimanya sendiri. Khalid bin Walid itu pernah kesel sama musuh. Lu kalau pengen syahadat, kenapa gak dari tadi begitu kan? Udah bunuh banyak orang syahadat. Ini syahadatnya nyari aman nih, ditebas oleh Khalid, mati. Begitu pulang ke Madinah, Khalid ditegur oleh Nabi. Khalid, ada orang udah baca syahadat, mesti kamu bunuh juga. Ada Khalid, itu syahadatnya terpaksa lagi, cari aman. Kalau dia pengen masuk Islam, kenapa gak dari tadi? Kenapa sesudah kalah dari saya, dia baru pengen masuk Islam? Loh, hidayah kan datangnya kapan saja. Yang ngatur Allah, bukan kamu hidayah. Tapi Nabi saya yakin kalau dia itu cuma nyari aman, itu pura-pura itu. Apa kata Nabi? Halla syaqaqta qalbahu. Emang kamu bisa bedah isi hatinya, kamu lihat niatnya apa? Maka ditegur oleh Nabi. Termasuk juga Masya Allah, ada satu juga kejadian yang bikin banyak pasukan musuh masuk Islam itu di masa Umar bin Khattab. Ada panglima Romawi, saya lupa namanya, Rustum atau Hurmuz, di antara dua. Kalau nggak Rustum, Hurmuz. Ini kejahatan perang kan, pelaku kejahatan perang dihadapkan kepada Umar bin Khattab. Pemimpin itu di masa itu, pemimpin di masa itu, kalau ada pelaku kejahatan perang, opsinya 4. 1, bebas tanpa syarat, namanya al-imtinan, al-man, imaman, mempardu wa imam fidah. 1, bebas tanpa syarat. Yang kedua, bebas dengan tebusan. Bebas dengan tebusan, dia bisa bebas kalau tebus pakai uang atau tukar tawanan, biasanya gitu. Yang ketiga, dijadikan budak. Yang keempat, kalau kejahatannya parah, dieksekusi. Nah, panglima perang musuh ini yang namanya Rustum ini termasuk yang hukumannya eksekusi. Dia ditebas di hadapan publik karena kejahatan perangnya yang luar biasa. Ketika dihadapkan pada Umar bin Khattab, biasa kan ditanya, apa permintaan terakhirnya? Biasanya gitu ya. Ya, coba misalnya Bapak lihat di film-film itu ya, kalau ada orang mau dihukum mati dan ditanya itu ya, permintaan terakhirnya apa gitu. Apa permintaan terakhirmu begitu? Maka dia bilang, saya minta minum, saya minta minum. Dikasihlah air dalam gelas. Lama nggak diminum-minum sama dia. Karena patokannya apa? Dia dibunuh sesudah
minum. Artinya kalau belum minum berarti belum dibuang. Maka nggak diminum-minum kan dia. Selagi ini nggak diminum berarti kan dia masih aman kan begitu. Permintaan terakhir saya minta minum. Dia ambilin air dalam gelas, didiamin aja sama dia, nggak diminum. Sahabat yang lain yang kesel, ini main-main. Ini sengaja mundur-mundur supaya tidak dieksekusinya. Akhirnya kata Umar, minum kamu, tadi kan minta minum. Apa kata dia? Umar, berani nggak kau jamin jangan bunuh saya selagi saya belum minum? Kata Umar bin Khattab, saya jamin kalau itu belum diminum, kau masih aman, belum akan dibunuh. Maka orang ini dilama-lamain minumnya, sahabat kesel. Kata yang lain, minum apa enggak? Kalau enggak minum, kita paksa jejelin ke dia. Maka orang ini enggak pikir lama, diambil di gelas, dibanting, airnya tumpah, gelasnya pecah. Orang ini bilang, Bang, sekarang kamu enggak bisa bunuh saya. Kenapa enggak bisa? Karena tadi kan jangan bunuh saya sebelum saya bisa minum. Airnya sekarang udah gak bisa diminum. Berarti Umar gak punya hak untuk membunuh dia. Ini sahabat semua udah kesel, dipegang, ini satu orang udah siap ditebas. Kata Umar, tak, dia benar, kita yang salah. Kenapa kita tertipu omongannya? Kita yang salah. Perhatiin bagaimana umat Islam memegang janji, ditipu tapi masih pegang janji. Kalau bangsa kayak kita gebukin dulu kan gitu. Ini orang main-main sama kita kan gitu kan. Tapi Umar bin Khattab tidak, dipegang janjinya oleh Umar itu, kemudian dikatakan dia benar. Nah kemudian Rustum itu ketika melihat orang Islam pegang janji, dia nyatakan syahadat. Sisa pasukan yang ada kemudian syahadat semua. Maka keimanan itu mestinya membuat seseorang tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang kejam. Hadis berikutnya adalah hadis Nabi bahwa Allah menciptakan iman. Allah menghiasi iman dengan dua hal. Satu, rasa toleran, murah hati. Dan yang kedua, rasa malu. Nabi ini Masya Allah, ketika ada sahabat ditanya sama tabi'in itu nggak pernah lihat Nabi. Coba ceritain nama kita pribadi Nabi gimana? Dia jawab, karena sallallahu alaihi wasallam rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza sawa. Rasul itu pribadi yang Masya Allah pemurah hati. Rasul itu Masya Allah orang yang baik dalam menjual, baik dalam membeli, baik dalam menawar. Gak usah jauh-jauh hubungannya sama Allah, hubungan dengan sesama manusia, ya. Efek daripada keimanan Nabi itu luar biasa. Rasul itu kalau jual yang baik. Kalau kita kan Masya Allah, ya. Orang sering nanya ke saya, Rasul itu kalau ngambil untung berapa sih? Rasul itu kalau jualan ngambil untung maksimal 10% sambil jujur menyebutkan harga asli. Saya ditanya, ini pakaian jual berapa nih? 55.000. Saya beli dari sono 50.000, saya ngambil untung 5.000. Ada orang yang nawar ya tawar berapa, sepakat ya dibagi. Zaman sekarang banyak yang ngomong dari sononya segitu, tapi gak jujur. Ini saya dari sononya 100, saya jual 110, padahal dari sono 70. Rasul itu Masya Allah. Malah kadang-kadang kelihatan gak jujur banget orang. Saya nggak ngambil untung dari sononya segitu. Kalau nggak ngambil untung ngapain dagang? Ngopi aja ngopi, nggak usah dagang. Ngapain dagang? Dari sononya segitu, saya nggak ngambil untung. Mau ngapain? Ini kan bohongnya luar biasa. Wasamhan idza ishtara. Kalau Nabi membeli, Masya Allah, Aisyah itu cerita, Nabi itu kalau beli nggak pernah Nabi itu pakai tawar-tawaran. Ini berapa? Segini beli. Ini berapa? Segini beli. Ini berapa? Segini. Kadang-kadang nawar kita itu nggak seberapa.
Tapi gara-gara tawar-menawar yang sadis itu, silaturahim hilang. Harganya nggak seberapa, ngotot-ngototan, ngotot, adu bacot, adu urat segala macam, turun cuma 2.000. Oke, kita untung 2.000, tapi silaturahim yang dibangun bertahun-tahun hilang. Kita kan kadang lucu, merasa jadi teman, jadi saudara, itu kadang-kadang malah zolimin orang. Harga teman lah berapa? Lu kalau harga teman malah mestinya ngasih lebih itu harga teman itu. Ini harga teman kan? Udahlah harga saudara lah. Orang boleh kalau